Ya, rekor baru kasus COVID-19 di Indonesia terpecahkan dengan penambahan 5.000 lebih kasus dalam 2 hari terakhir. Fakta ini pun kembali menimbulkan pertanyaan mengapa penambahan kasus begitu tinggi. Lalu bagaimana dengan maraknya kerumunan massa di Jakarta dan juga sekitarnya belakangan ini ke bandara, menggelar hajatan pernikahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat. Seberapa bahaya sebetulnya kondisi itu? Kita akan coba bahas pada malam hari ini beberapa fakta dan fenomena yang tentu berkaitan dengan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia bersama dengan Profesor Asko Badgani, anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam, Prof. Asko Badgani. Selamat malam, Pak Renhat. Dan juga ada Mas Diki Budiman, epidemiolog dari University Griffith Australia, ini dari Brisbane, Australia. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam, ya, Renhat. Mungkin di sana sudah menjelang agak-agak tengah malam ya, Mas Diki. Iya, jam 10. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu masing-masing Prof. Gani dan juga Mas Diki. Saya akan ke Prof. Asko Badgani dulu. Prof, tembus rekor ini, Prof. 5.000-an lebih kasus penambahan kemarin dan juga hari ini. Apakah ini karena liburan panjang yang kemarin sempat terjadi di awal ataupun di akhir Oktober kemarin, atau ada faktor-faktor yang lain, Prof? Saya kira fenomena ini sudah jelas dari pengalaman empiris di negara lain. Begitu kumpul-kumpul ya kasus naik. Ya kan sangat transmisi rate kita kan 1,2 sama 1,3 cukup tinggi itu. Jadi bisa diduga kemarin kan liburan panjang itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berkerumun. Ya kan saya lihat di mas media bagaimana di Jogja, di tempat pariwisata itu memang terkendali. Ya, dan banyak orang tidak pakai masker. Nah, kemarin juga saya lihat waktu demonstrasi undang-undang Cipta Karya. Dan itu selalu 14 hari, 20 hari setelah itu pasti naik. Jadi kalau kemarin itu naik, kira-kira apa yang terjadi 15 hari yang lalu ya demo Cipta Karya, kemudian libur panjang. Nah kemarin ada kerumunan saya lihat itu mengagetkan di Cengkareng ya. Sampai itu parkir di jalan tol, kemudian ada upacara perkawinan ya. Ya tunggu saja nanti 2 minggu dari sekarang. Oke, jadi langsung sudah bisa diduga ya. Pertanyaannya jadi, kenapa itu tidak bisa kita kendalikan? Itu persoalannya. Kita tahu itu akan menyebabkan kenaikan. Kenapa tidak dikendalikan? Itu pertanyaan saya. Oke, jadi sudah langsung diprediksi oleh Prof. Asko Badgani bahwa ya setiap ada keramaian ya tinggal tunggu saja 2 minggu kemudian apa hasilnya. Itu terjadi kan. Israel membuka sekolah, naik dia kan. Wuhan dilonggarkan, naik juga. Korea dilonggarkan, naik. Semua itu kan fenomena yang sudah kita ketahui. Jadi kalau kita biarkan terjadi kerumunan ya terimalah hasilnya. Oke, Prof. Padahal sekitar masih di minggu ini ya, di minggu yang sama, sebetulnya Pak Anies, baik Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pusat, waktu itu juga Satgas COVID-19, Prof. Wiku bahkan sudah mengatakan ini tampaknya kita terkendali nih, sudah mulai menuju ke lebih baik nih, dilihat dari penambahan yang hanya sekitar angka 2.000-an. Tapi tiba-tiba sekarang 5.000, Prof. Artinya memang tidak bisa juga kita katakan bahwa situasi ini sudah terkendali sebenarnya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan kerumunan, ya kita tidak bisa mengendalikan kenaikan kasus. Itu aja kan. So simple. Jadi memang kerumunan ini yang menjadi lagi-lagi menjadi biang kerok gitu, penambahan kasus yang cukup banyak, dan apa yang kasus di hari Jumat dan Sabtu ini ya kita lihat saja 2 minggu terakhir begitu ya, Prof, kira-kira. Ya 2 minggu, 20 hari terakhir apa yang terjadi. Ya, sekarang kalau kemarin kerumunan lihat saja. Ya 15-20 hari lagi apa yang terjadi. Saya duga akan naik. Jadi kemarin itu kan ada kerumunan besar demo tentang Undang-Undang Cipta Karya, terus itu libur panjang. Ya kira-kira pas waktunya itu inkubasi 14-20 hari kan. Oke, jadi sebetulnya tidak begitu mengagetkan ketika di lapangan kita lihat ada kerumunan yang cukup banyak, sehingga ketika angka-angkanya sangat tinggi ya itu bisa jadi kemudian adalah buah dari kerumunan tersebut. Meskipun kita sempat ya, Prof, ada di angka sekitar 2.000-an saja penambahan kasusnya waktu itu. Ya itu waktu PSBB kita laksanakan, disiplin masyarakat masih cukup tinggi lumayan, enforcement dari pemerintah, aparat juga lumayan. Tapi kemarin saya tidak melihat ada enforcement itu. Kemudian terjadi Cengkareng, kemudian pariwisata di Jogja, maaf saya sebut Jogja begitu ya, kemudian kemarin pesta kawin. Saya tidak melihat aparat di situ untuk meyakinkan masyarakat untuk menjaga jarak, maka tidak pakai masker.
Baik, baik. Prof. Gani, saya ke Mas Diki Budiman. Mas Diki, apa catatan Anda ketika di Indonesia sudah tembus angka penambahan 5.000 kemarin, 5.400-an, hari ini 5.200-an. Apakah Anda kaget atau sebetulnya ya ini mah sudah kelihatan lah kalau melihat penanganan pandemi dan juga kerumunan yang terjadi katakanlah 2 minggu terakhir, apalagi di libur panjang kemarin? Saya setuju dengan pendapat Prof. Askobat ya, dan di sebulan lalu saya menyampaikan bahwa studi epidemiologi itu di berbagai keramaian demo dan lain sebagainya, apapun itu, mau agama dan segala macam, pokoknya orang ramai, ya, tidak terkendali, itu terutama yang tidak bisa dihindari itu 1 bulan setelah itu kelihatan banget ya, baik secara angka maupun kasus, termasuk angka kematian. Nah, ini yang terlihat Bang, dan beberapa hari terakhir kan Satgas sendiri menyampaikan ada peningkatan angka kematian walaupun sekian persen, dan tidak hanya di Jawa, termasuk di luar Jawa. Nah, ini adalah juga sebetulnya satu fenomena yang wajar ya, karena virus ini menyebar, berkembang, pandemi ini sesuai dengan hukum biologi ya. Jadi ketika ada 2 hal ya yang selalu saya ingatkan pada masyarakat maupun pemerintah adalah kita harus membatasi, tadi sudah disampaikan Pak Prof. Askobat, yaitu masalah mobilitas dan interaksi atau kontak manusia. 2 ini yang harus betul-betul diatur, dilakukan intervensi sehingga kita bisa meminimalisir. Karena virus ini nggak menyebar dengan sendirinya. Virus ini dibawa orang yang membawa terinfeksi, dan kita itu bukan mengendalikan virus tapi mengendalikan manusia. Ini yang sekali lagi kita masih punya PR besar dalam kaitan ini, termasuk dari beberapa kejadian dalam pengabaian terhadap mobilitas dan interaksi atau kontak tadi. Sehingga itulah yang membuat walaupun beberapa waktu kemarin sempat ada penyampaian, wah ini sudah terkendali. Data menunjukkan tidak, ya, data kumulatif ya untuk confirm case dan juga confirm kematian itu rapid progress, ya, meningkat, trennya meningkat. Artinya itu adalah bukti bahwa masih ada PR besar yang menyebabkan kurva gelombang pertama Indonesia ini masih lama dan menguat. Ya. Jadi kalau saya singgung sedikit, ada lagu namanya naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ini yang artinya ada intervensi yang belum optimal atau mungkin tidak tepat, sehingga kita nggak bisa melandaikan kurva ini. Dan ini bukan sesuatu yang menggembirakan, karena sudah lebih dari 7 bulan. Jadi kurvanya terus di ketinggian ini. Dan kalau mau dikatakan terkendali, ya tentu masih belum jauh dari terkendali. Dan ini bukan perkara yang mudah ya. Dalam proses yang sudah begitu lama, kemudian tiba-tiba mau turun, kalau tiba-tiba turun angka kasusnya akan jadi pertanyaan. Karena sekali lagi, dengan testing kapasitas yang rendah, kita sudah bisa juga prediksi dengan pemodelan epidemiologi bahwa sebetulnya kasus terendah Indonesia itu sekitar kisaran 10.000 harian, dengan tertinggi 60.000. Itu estimasi dari 4 pemodelan epidemiologi. Yang artinya lagi, angka 5.000 yang saat ini atau yang kemarin, itu masih setengahnya lebih rendah dari yang estimasi terendah. Artinya kita masih punya PR untuk mendeteksi banyak kasus. Oke, Pak Diki, ini kalau tadi dengan 4 pemodelan epidemiolog yang tadi Anda jelaskan, angka yang paling rendah sebetulnya dengan testing yang tinggi itu 10.000 ya. Kalau kemudian paling tingginya bisa lebih daripada itu. Berarti angka-angka yang dihadirkan hari ini memang belum angka yang mencentuh angka yang tadi paling rendah tadi itu Anda katakan, Pak Diki? Betul sekali. Dan itu juga karena ya kita lihat dari test positivity rate yang lebih dari 4 bulan yang selalu di atas 10%. Ya, sekali lagi test positivity rate itu batasannya kan 5%. Batasan tinggi 5%. Nah, kita itu di atas 10%,
lebih dari 4 bulan. Artinya selama lebih dari 4 bulan, menjelang 5 bulan, banyak kasus positif di masyarakat itu tidak terdeteksi dan mereka kan jadi PR yang terus, ibarat PR tiap hari ya udah 4 bulan, ya dan mereka kan makhluk hidup yang dua faktornya yang disampaikan Prof. Askobat tadi belum terkendali optimal. Memang ada, kita akui ada upaya dari pemerintah ya, tapi itu belum optimal dalam apa? Dalam membatasi mobilitas dan juga interaksi. Sehingga artinya penularan secara pola eksponensial maupun apapun itu, keramaian dan segala macam tetap terjadi. Sehingga itulah sebabnya kenapa pemodelan juga menghasilkan angka-angka yang seperti itu ya di atas 10 ribuan. Prof. Askobat Gani, apakah tim pakar juga melihat hal yang sama, Prof. Gani, bahwa bisa jadi sebetulnya dengan testing yang tinggi, Indonesia bisa angka rendah, paling rendahnya 10.000 tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Diki Budiman? Ya, karena testing kita kan katanya baru mencapai sekitar 60-70% dari yang diharapkan WHO. Artinya rendah. Itu pun sudah dapat positivity rate sekarang 14,7 itu. Pak Diki, tinggi sekali kan. Apalagi kalau sampel kita naikkan, seperti rekomendasi WHO 1/1000 orang, mungkin lebih tinggi positivity rate kita. Kalau katakanlah 14%, artinya dari 100 kerumunan orang ada 14 yang berkeliaran membawa virus itu kemana-mana. Jadi kalau kita lihat kerumunan kemarin, saya langsung melihat ini. Aduh, 14% orang di situ sedang menularkan virus, ya. Dan transmisi rate kita kan sekitar 1,2 ya. Dari kalau misalnya dari 100 itu ada 120 orang tertular. Ini menjadi kasus berkeliaran lagi karena ini kumulatif terus naik. Karena itu dalam kondisi kita, ya pertama testing kita rendah, apalagi tracing, Dr. Diki, remah sekali kita. Tracing lemah. Jadi memang saya kira belum terkendali. Nah, akhirnya tadi kita nggak tahu di mana puncak gunung tinggi tadi itu. Ya, dan ini mengkhawatirkan menurut saya. Saya khawatir kenapa? Nanti kan ujung-ujungnya tuh pelayanan kesehatan kita yang sangat terbatas, tenaga kita yang sudah fatigue, sudah letih, ya. Dan jangan lupa menggerogoti anggaran pemerintah. Ya, kalau banyak pihak khawatir dan tadi juga Prof. Askobat Gani dan juga Pak Diki khawatir dengan kondisi ini, banyak sepertinya masyarakat yang belum begitu khawatir, Prof. dan juga Pak Diki. Usai jeda, saya ingin Anda berdua secara spesifik kemudian memberikan tanggapan soal kerumunan yang terjadi beberapa hari belakangan ini di bandara, di tempat-tempat jalanan di ibu kota. Apa ya yang Anda lihat dari kerumunan masyarakat yang intervensi dari pemerintahnya mungkin juga tidak begitu masif yang tadi Pak Diki katakan, harusnya kan juga ada tindakan, ada law enforcement di sana, dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang ternyata masih cukup rendah. Seberapa potensi bahaya itu membayangi dari kerumunan massa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, dan bagaimana Anda berdua melihat fenomena itu? Kita akan bahas di segmen berikutnya, tapi usai jeda berikut ini. Ya, kalau kasus 5 ribuan yang tembus hari ini adalah kita lihat 2 minggu belakangan. Memang ada banyak kerumunan, demonstrasi, kemudian libur panjang dan lain sebagainya. Hari ini Prof. Gani dan juga Pak Diki Budiman di depan mata kita, kemarin juga beberapa hari yang lalu terjadi perkumpulan massa yang begitu banyak. Hampir praktis tidak ada jaga jarak di sana tampaknya ya, yang sudah kita lihat juga. Saya ingin Anda berdua mengomentari deh, apa yang Anda lihat dari fenomena itu dan seberapa bahaya mengintai sebetulnya ketika ada kerumunan seperti tadi dan juga orang-orang yang abai protokol kesehatan. Mungkin Prof. Askobat Gani dulu dari Satgas Penanganan COVID-19, anggota tim pakar. Baik, Pak Renhat. Begini ya, pada awal-awal COVID, Maret, April, Mei, orang banyak bertanya kepada saya dengan sikap was-was, ketakutan dan khawatir. Tanya virus ini bagaimana, kematian bisa sembuh, macam-macam. Tetapi sebulan 2 bulan yang terakhir, orang bertanya kepada saya, Prof. Askobat, ini betul nggak sih ada virus ini? Apakah itu bukan rekayasa? Banyak bertanya kepada saya, baik yang masih kelas 1 SMK, warga roga biasa. Ini bukannya rekayasa, sakit stroke di COVID kan, itu beredar banyak sekali. Artinya apa? Risk communication kita masih lemah ya untuk mengcounter ini. Mestinya dikerahkan semua paket minfo, apa medsos ya untuk mengcounter
Ya, itu beda pertanyaan orang kepada saya. Artinya apa? Awareness, ketakutan itu menurun. Ya, karena tidak kita, itu yang pertama. Yang kedua saya kira adalah ya, kan kita bisa antisipasi nih kerumunan akan terjadi. Ini saya yakinlah ya pihak-pihak yang berwenang itu tahu akan terjadi. Kenapa tidak dia lakukan pendekatan kepada organizer, orang yang bertanggung jawab untuk ya mereka juga menjaga jarak dan sebagainya. Kemarin saya tidak melihat ada misalnya aparat tengah-tengah itu kan. Yang ketiga, ini kan pelanggaran, ada peraturan yang melarang itu. Kenapa tidak ada enforcement? Jadi kadang-kadang saya lihat, apakah ini pembiaran atau apa? Ya kan? Jadi saya kira pertama risk communication, kedua pendekatan kepada siapapun yang akan berkumpul, apakah nikah, apakah pariwisata ya, untuk mereka melakukan secara ketat protokol kesehatan. Yang ketiga enforcement kalau memang dilanggar. Dan itu kan adalah landasan hukumnya. Dan kalau ini tidak dilakukan ya inilah buah yang kita petik sekarang ini. Kalau tadi Pak Diki mengatakan naik gunung ke puncak, saya mengatakan begitu kita menabur air, angin, maka kita akan menuai badai. Saya takut nanti badainya makin besar ini. Badai itu apa? Tidak sanggup lagi ya tenaga kesehatan, fasilitas kita menghadapi itu. Bayangkan sekarang ini ya positivity kita katakanlah 14 atau 15%. Setiap saya lihat ada 100 kerumunan, saya membayangkan ada 15 orang sedang menularkan kepada orang lain. Dengan transmission rate itu 1,2. Artinya dari 15, 18 akan tertular. 33. Nah kalau dia 100 ribu, bayangkan itu ya. Jadi makin luas. Testing kita belum sanggup memeriksa semuanya. Jadi saya melihat ke depan, kalau begini terus, ya saya kira kita akan menghadapi tadi badai yang akan terjadi, ya menjadi beban, misalkan tadi beban fasilitas kesehatan, beban tenaga kesehatan, dan beban anggaran pemerintah, dan juga beban kematian. Jadi kali risk communication seperti ini yang disampaikan berkali-kali tiada henti-hentinya dengan packaging yang berubah begitu ya, hingga tidak membosankan. Saya tidak melihat itu kita telah lakukan dengan baik. Oke, jadi Anda melihat ini adalah pembiaran dan sudah jelas sebetulnya kerumunan massa yang terjadi belakangan ini adalah sebuah pelanggaran ya, Prof. Askobatgani. Saya ke Pak Diki. Itu ya. bisa diantisipasi kok kerumunan itu akan terjadi kan? Kenapa terjadi juga itu kan? Ini saya pariwisata, tempat wisata, saya melihat itu di medsos bagaimana hiruk-pikuk orang di bar, di mall, di mana di pasar-pasar gitu kan. Ini juga saya sudah dengar di koran akan ada penyambutan luar biasa di Cengkareng itu. Ya kan? Tetapi katanya saya baca di koran-koran kan berat kendaraan juga parkir di jalan tol, itu kan melanggar peraturan juga. Gimana penertiban itu? Saya melihat. Oke, saya ke Pak Diki Budiman. Pak Diki yang melihat dari jauh dari Brisbane apa yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir di mana kerumunan massa tumplek berjubel begitu saja. Ini apa ini? Ini intervensi yang mungkin tadi mengutip apa yang Prof. Askobatgani katakan, ini pembiaran kah? Intervensi yang tidak ada dari pemerintah atau dari aparat? Atau masyarakatnya, kerumunan orang-orangnya yang sudah mulai cuek dengan bahaya COVID-19? Ya ini setujunya kan sobat. Jadi kalau saya menyebutkannya mungkin sense of crisis ya, kepekaan terhadap krisis ini menurun atau khawatirnya malah hilang ya. Ini yang tentu berbahaya, dan kepekaan terhadap situasi pandemi yang belum terkendali ini saya lihat juga tidak hanya dalam kaitan keramaian massa, termasuk misalnya di institusi-institusi ya, di mana kantor seperti oke kita masuk semua, tidak usah bekerja di rumah lagi, oke ini mungkin sudah mulai dilonggarkan dan lain sebagainya. Sekali lagi ini adalah bentuk akhirnya mengabaikan dua yang saya sebut di awal tadi, yaitu masalah mobilitas akhirnya dibebaskan atau cenderung tidak terkendali, kemudian juga interaksi antar manusia. Dan ini artinya kita tidak belajar, ya katakanlah kalau nggak mau belajar dari luar negeri yang sebetulnya banyak sekali yang bisa kita pelajari, salah satunya aksi massa yang ratusan ribu di Korea misalnya, yang akhirnya menjadi setidaknya 5.000 kasus hanya dalam 1 minggu kemudian, karena testing mereka bagus ya, ketemu 5.000 kasus, belum akhirnya membuat itu di Februari ya, di awal di Korea. Nah Indonesia pun sudah punya contoh sebetulnya di Maret lalu itu,
kita kan punya ada yang kegiatan di Goa Jemaah Tabligh, kemudian ada juga GBI, yang itu pada Maret yang saat itu belum banyak ya kasus positifnya, itu saja sudah berkontribusi menyebarkan pada lebih dari 20 provinsi, sekitar 22 provinsi. Dan di kasus yang di link pada kasus tracing saat itu karena masih awal, masih cukup bagus tracingnya, itu 1.000 kasus. Ya, itu dari aktivitas yang banyak melibatkan orang, kurang lebih ya lebih dari 10.000. Nah, apalagi saat ini situasi sudah jauh lebih buruk daripada Maret, orang lebih banyak dengan banyak faktor lain yang akan lebih memperburuk atau percepatan terjadinya penyebaran, di mana dalam setiap keramaian itu ada yang disebut dengan super spreading event. Jadi selalu ada orang yang tidak hanya disampaikan Prof. Askobat tadi hanya menurunkan misalnya 2 atau 3 atau 1 orang, tapi super spreader ini dia bisa menularkan bisa sampai puluhan. Nah, inilah yang selalu terjadi dalam event-event keramaian seperti itu. Dan yang lebih berbahayanya lagi, cenderung orang yang terinfeksi pada situasi keramaian dari super spreading event ini itulah jauh lebih parah, dan kecenderungan untuk menjadi fatal atau meninggal itu jauh lebih besar. Ini yang harus dibangun, dan sekali lagi atas situasi cenderung mengabaikan atau meremehkan atau merasa tidak ada atau situasinya merasa sudah aman ini, harus diketahui bahwa COVID-19 ini memang 80% tidak bergejala. Tapi ingat, ada yang disebut dengan dampak jangka panjang. Dan itu terjadi di pandemi-pandemi sebelumnya. Pandemi 100 tahun lalu pun 1 tahun, 2 tahun setelah itu, ada yang disebut dengan post-pandemic syndrome. Yang antara lain, ada yang akibat infeksi itu, ada yang gangguan dalam bentuk gangguan di persarapan dan lain sebagainya. Nah, ini ada kecenderungan, dan ini tadi juga sudah diwanti-wanti Prof. Askobat, ini bisa mengganggu sistem pelayanan kesehatan kita, membebani orang. Sekarang sudah ada kok riset yang mengatakan 10-20 tahun lagi angka penyakit jantung atau payah jantung itu akan meningkat, karena kurang lebih 80% orang yang tidak bergejala itu ternyata ada gangguan di otot jantungnya, dan itu cenderung pada usia selanjutnya atau 20 tahun lagi dia bisa mengalami payah jantung. Nah, ini kan beban. Jadi jangan dianggap tidak bergejala, oke, saya masih muda, tidak bergejala, aman-aman saja. Tidak. Itu yang harus dibangun sesuai dengan yang disarankan Prof. Askobat tadi, strategi komunikasi risikonya diperbaiki supaya kita tidak mengalami yang tadinya mau ada bonus demografi, kita jadi bonus yang lain, bonus penyakit. Ini yang tentu tidak mau kita alami. Ini yang harus disadari oleh semua pihak. Jadi prinsipnya mencegah lebih baik daripada terinfeksi COVID-19. Jangan sampai bonus demografi yang sudah didapat justru jadi bonus pandemi ini, karena kemudian kita semuanya menjadi lebih abai. Prof. Askobat Ghani dan juga Pak Diki, dari fakta-fakta empiris tadi ya, kerumunan masih ada, orang abai, jaga jarak juga tampaknya tidak diindahkan. Ini apakah karena law enforcement yang rendah ya, atau memang pembiaran, atau seperti apa sebetulnya sih yang Anda berdua lihat? Dan berkaca dari kasus-kasus tersebut, bagaimana kemudian semua orang harusnya bersikap menyikapi keadaan bahwa kita ini masih pandemi, juga masih dalam masa tenggang PSBB transisi begitu kan. Ini yang harusnya kita kembali ingatkan. Tapi nanti kita bahas di segmen terakhir dialog usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya ke Prof. Askobat Ghani lagi. Prof. Ghani, tadi Prof. Ghani sempat menyinggung juga soal enforcement yang tampaknya tidak berjalan ketika ada kerumunan massa. Yang justru kemudian muncul, ini saya baca-baca berita di online dan juga beberapa tadi kami sudah tayangkan, di tempat kerumunan massa justru Satgas memberikan masker begitu. Ini jangan-jangan bisa terinspirasi nih orang-orang, jadi membuat keramaian justru diberikan masker ini, Prof. Gimana sih, Prof, sebetulnya ini soal enforcement tadi itu, law enforcement tadi itu, ini gimana? Jadi orang jadi bingung sekarang ini, Prof. Ghani.
sekarang kan begini ya, yang seharusnya melakukan enforcement itu siapa? Ya tentu pemerintah kan, dari seluruh jajaran, dari terutama di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, kan di situ ada Satpol PP, ada Babinsa, ada polisi. Jadi saya kira perlu dipersiapkan ini, ya bagaimana step-step untuk enforcement. Mungkin kata-kata enforcement itu terlalu keras begitu. Barangkali melakukan persuasi lah, memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang akan mengadakan keramaian, apakah pesta kawin, apakah keramaian-keramaian lain begitu kan, didekati proaktif bersama-sama dengan mereka, bekerja sama antara law enforcers dengan mereka, apapun yang akan, ya, sehingga mereka terlibat menjaga, dan itu saya kira belum dilakukan dengan baik. Saya senang misalnya di Jawa Tengah itu ada gerakan Jogo Tonggo, menjaga tetangga, itu sampai RT RW, ya, dilibatkan. Thailand itu direkrut kira-kira 1 juta voluntary tracer, jadi melibatkan masyarakat masif. Itu belum saya lihat di dalam, ada wacana-wacana sih melibatkan masyarakat pentahelik, tetapi operasionalnya belum saya lihat. Tempat ada. Itu satu Pak. Tapi saya ingin menyinggung juga hal lain adalah risk communication kita ini tidak boleh monoton. Di package itu dia sehari-hari kan ya, ada isu mengenai kata ini konspirasi, tentu di package lagi risk communication kita. Kepada siapa? Ya kepada masyarakat secara masif juga. Ya merasa berkembang itu Pak Diki ya. Ada pertanyaannya, orang mulai nggak percaya itu bahwa COVID ini memang berbahaya atau banyak orang sembuh dan sebagainya. Berarti kita kurang secara gencar menjelaskan risiko, tentu dengan bahasa-bahasa yang di package hari. Kan prinsip marketing itu kan packaging kita lemah. Jadi risk communication diperbaiki, kemudian enforcement dan persuasion barangkali ya, untuk masyarakat itu mau mematuhi protokol kesehatan. Hanya itu yang kita punya. Vaksin belum punya, obat belum punya. Vaksin belum punya, obat belum punya, tapi sudah punya kepercayaan diri kumpul-kumpul gitu ya di tengah pandemi COVID-19. Prof, satu lagi, ujung dari pandemi yang kalau ditangani tidak baik dan tidak tepat, kemudian penambahan kasusnya juga selalu ada rekor angka baru adalah nanti beban kesehatan yang tadi sudah kita bahas di segmen awal sebetulnya. Anda mungkin bisa menggambarkan kepada kami apa beban kesehatan seperti apa yang kemudian ini bisa sangat berbahaya kalau tidak serius ini ditangani, dan soal enforcement tadi itu juga yang harus dilaksanakan. Ya, jadi begini, waktu jeda barusan 2 menit saya bincang-bincang dengan Diki tadi kan. Pertama yang dikatakan tadi itu ya, kalau COVID ini jadi kronik, jadi dibawa-bawa terus kan, ya dia tidak bergejala. Sebelum COVID kita sudah antisipasi beban sistem kesehatan kita menghadapi penyakit tidak menular, non-communicable disease. Top di atas sekarang diabetes, stroke, hipertensi. Dan ini makin berat kalau kita membawa COVID. Jadi kalau misalnya stroke-nya akan terjadi sekian tahun lagi, dipercepat terjadi. Kita belum siap. Saya tahu berapa jumlah pulmonolog kita aja sekarang hanya 900, beberapa sudah meninggal itu. Ya, kemudian anestesi berapa, kemudian ahli saraf berapa. Tidak bisa kita memproduksi itu dengan keterbatasan fakultas kedokteran sekarang. Ya, itu saja sudah beban ke depan. Yang kedua, yang tadi saya bicara dengan Diki adalah, kita kan tadinya senang betul tahun 35-40 akan ada bonus demografi. Di mana yang cari makan lebih banyak daripada yang diberi makan. Kan itu artinya bonus demografi. Nah, yang cari makan nanti sekarang bayi balita. Terganggu dengan COVID ini. Posyandu, cakupan imunisasi kita turun, penimbangan turun, pengobatan-pengobatan ibu hamil bayi kan tidak berani lagi kumpul-kumpul. Sehingga dalam kita misalnya mengatasi stunting ya, stunting itu pendek kurus, sekarang ini kata 28%, ini akan menentukan kualitas angkatan kerja kita waktu bonus demografi. Nah, sebelum COVID kita mempunyai gerakan dari stunting summit, semua bupati segala macam itu ya, gerakan penimbangan, intervensi spesifik itu sekarang terkendala. Jadi ya early human capital kita juga terganggu, karena current stock human capital yang ini juga akan menjadi tidak menular. Saya hitung-hitung belum itu rupiahnya, itu dampak ekonominya devastating sekali. Ekonomi. Kemudian sistem kesehatan kita, saya kira tidak. Kita bisa bikin rumah sakit, beli alat, tapi mendidik tenaga itu tidak semudah membeli alat. Kapasitas kita mendidik ahli pulmonolog misalnya, ahli yang diperlukan, kata anestesi kan diperlukan, radiolog, sangat terbatas. Kami sudah hitung-hitung itu.
tidak akan bisa cukup. Oleh karena itu mari kita sadar ya, tolong ya kita punya instrumen yang murah dan mudah. Laksanakan 3M, hindari kerumunan, itu saja kan ya, cuci tangan dan lain-lain itu murah, mudah. Jadi itu yang mesti ditekankan berulang-ulang. Dan satu lagi, jangan terlalu memberikan harapan yang belum jelas. Oh nanti ada vaksin, semuanya aman, ada obat. Belum tahu sekarang ini. Saya juga mendengar, nanti kalau ada vaksin enak ya. Saya katakan itu di mana, saya sendiri belum tahu vaksinnya di mana. Oke, baik Prof. Gani. Saya ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, ini kumpul-kumpul dan kerumunan bisa saja dan besar sekali peluangnya bisa terjadi lagi kemudian hari kalau situasinya begini-begini saja. Artinya tidak ada penegakan hukum di sana, tidak ada ketegasan dan lain sebagainya. Yang tadi sudah kita bahas banyak sekali dari hulu ke hilir, potensi bahayanya, penularannya, dampaknya, dan lain sebagainya. Ke depan, kalau kita bicara soal ke depan ini Pak Diki, bagaimana agar lagi-lagi mungkin perlu diingatkan agar hal-hal yang seperti ini tidak kemudian terjadi dan dibiarkan begitu saja. Apa yang Anda soroti dari situ Pak Diki Budiman? Ya dari awal selalu saya ingatkan pada semua pihak ya, terutama pemerintah setuju karena ini regulasi dari pemerintah seperti Pak Escobar tidak sampaikan. Semua keramaian, ya, apapun aktivitasnya harus dibatasi, tidak boleh ada pandang bulu. Dan itulah sebabnya dari awal saya tidak setuju pilkada, tidak setuju demo, tidak setuju apapun itu yang sifatnya keramaian. Karena itulah yang harus kita lakukan untuk melandaikan kurva ini yang saya bilang naik terus. Jadi artinya buatlah regulasi ya secara jelas ya dan diterapkan secara konsisten, tegas terhadap semua jenis keramaian. Dimulai dari pemerintah sehingga masyarakat ini akan taat. Jadi adanya ketaatan dari masyarakat ini adalah akibat adanya satu regulasi aturan yang diterapkan tanpa pandang bulu dan juga ada sanksi tegas. Dan ini saat ini kan mendengar adanya ini karena pilkada boleh, saya kenapa nggak boleh? Nah seperti itu. Ya karena belum ada regulasi yang membatasi dua yang sekali lagi penting itu mobilitas dan interaksi. Nah, ini yang jadi masih PR karena kalau tidak, kita ini masih lama, masih setidaknya masa rawan sampai akhir tahun depan kok. Dan potensi banyak keramaian akan tentu banyak sekali. Sehingga ini sangat penting, urgent untuk ditegaskan, ya, dibuat aturan ini. Karena kalau tidak, sekali lagi ini bukanlah satu kondisi yang terburuk saat ini yang saat dihadapi, kita belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Dan sekali lagi, virus ini diciptakan Tuhan untuk taat pada hukum biologi. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita tidak memahami hukum biologi yang dikaitkan dengan virus ini, bagaimana pencegahan dan segala macamnya, ya dia akan bergerak terus. Dia tuh taat, ya, bukan kayak manusia bisa diiming-imingi dengan apapun itu. Dia tak akan terus berjalan. Tidak peduli siapapun, golongan, agama, dan segala macam. Bahwa saat ini kok seperti Indonesia baik-baik saja. Ya karena Indonesia itu demografinya memang kan jelas. Kita dominan dewasa muda saat ini. Tapi ibarat lapangan, ibarat ini kalau saya gambarkan lapangan itu saat ini yang di tengah itu misalnya rumput yang keringnya ini masih dilindungi oleh rumput-rumput yang hijau yang basah. Sehingga terbakarnya masih pelan. Tapi begitu kena satu titik ada yang kering, wah itu saya sudah alami ini bukan masalah pandemi saat ini. Itu akan terjadi begitu besar. Dan itulah yang harus kita hindari. Dan angka kematian kita yang selalu 2 digit minimal itu sudah satu indikasi sangat serius bahwa kita itu jauh di belakang dari virus ini menyebar. Dan itu adalah satu hal yang harus disikapi oleh baik pemerintah maupun masyarakat. Ini yang harus diketahui dan itu leading indikator, Mas Renhard. Jadi jangan beranggapan bahwa kan rumah sakit kosong, yang meninggal nggak banyak.
itu adalah indikator akhir. Jadi kalau itu muncul, udah telat. Oke. Muncul banyak itu udah telat. Saat ini pun sebenarnya kita udah dikatakan relatif cukup telat, tapi belum terlalu telat. Ya jangan sampai telat sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, belum terlalu telat. Mudah-mudahan dengan kita bahas dan kita terus-menerus ingatkan masyarakat, terbangun rasa sense of crisis yang tadi sudah kita bahas tadi itu dan juga kesadaran. Dan tentu kita tekankan lagi kepada semua pihak dan juga aparat untuk memberlakukan aturan untuk semua pihak yang kemudian melanggar protokol kesehatan. Tadi Pak Diki di notes tadi itu juga kalau kemudian testingnya tinggi sesuai dengan standar, kita sebetulnya paling rendah angkanya 10.000 per hari gitu ya Pak Diki. Kita tunggu bagaimana kemudian sikap pemerintah dan juga semua masyarakat agar menghindari kerumunan yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak Profesor Askobat Ghani. Terima kasih banyak Pak Diki Budiman sudah bergabung pada malam hari ini bersama dengan kami. Terima kasih. Dan usai jeda, CNN Indonesia Prime News akan segera kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Tetap bersama kami.